Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik serta MPLS, sekarang kita akan menyimak materi mengenai bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan bahaya HIV/AIDS. Sebelum kita menyaksikan videonya, kita simak dulu profil dari guru BK kita, Ibu Ita Mujiati, SPD. Berikut akan saya bacakan profil beliau. Daftar riwayat hidup. Nama Ita Mujiati. Tempat dan tanggal lahir Tegal 30 Januari 1993. Alamat Jalan Joko Tarub, RT 1 RW 1, Desa Tarub, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Jabatan saat ini guru bimbingan dan konseling. Pendidikan formal. Sekolah SD Negeri Tarub 1. MTS Ma'hadud Tholabah Babakan. SMA Negeri 1 Pangkah. Universitas Pancasakti Tegal, Strata 1. Riwayat pengalaman kerja, periode 2014 sampai 2015, guru BK di SMK SPM di SMK Nasional Dukuturi, guru BK. 2015 sampai sekarang, SPM Al-Ma'arif Tegal, guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para taruna-taruni SMK SUPM Al-Ma'arif Tegal sebagai peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ita Mujiati, saya sebagai guru BK. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan HIV dan AIDS. Untuk materi yang pertama mengenai bahaya narkoba. Sudah sering kita dengar, narkoba adalah sebuah zat adiktif yang mengganggu psikologis seseorang dan menimbulkan ketergantungan bagi si pemakai. Ada beberapa jenis narkoba yang beredar di masyarakat, dan pastinya para anak-anak juga sudah sering mendengar nama-nama tersebut. Salah satunya adalah seperti ekstasi, heroin, kokain, sabu-sabu, dan ganja. Ada beberapa dampak negatif dari narkoba ini, terutama untuk remaja. Salah satunya yaitu seperti menurunnya daya pemikiran anak-anak dalam belajar, menurunnya tingkat kedisiplinan, dan juga terganggunya emosional, mudah tersinggung, dan rasa malas untuk bersekolah atau belajar. Bagi pelajar sendiri, narkoba ini sangat berbahaya. Bagaimana sih seorang pelajar itu bisa mengenal narkoba? Ada banyak cara atau banyak hal yang membuat seorang pelajar bisa mengenal narkoba. Salah satunya yaitu dengan pergaulan yang salah. Kita berada di tempat atau lingkungan yang salah, berteman dengan orang-orang yang menggunakan narkoba. Selain itu adalah karena remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak untuk menuju dewasa, ada rasa keingintahuan yang lebih tinggi. Rasa ingin tahu tentang narkoba, setelah tahu ingin mencoba. Selain itu, yaitu berawal dari merokok, minum minuman keras. Hal itu yang mengarahkan anak-anak kepada pemilihan yang salah, di lingkungan yang salah, akhirnya mencoba dengan narkoba.
Dari gambaran itu sudah terlihat jelas bahwa narkoba sangat dekat sekali dengan remaja. Maka saya berpesan untuk anak-anakku semua, hindari pergaulan yang salah, pilih teman-teman yang baik. Selain itu, apa sih yang menyebabkan anak remaja itu mudah untuk terkena narkoba? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Para remaja ini kurang mendapatkan pendidikan agama yang baik di keluarganya, kurang mendapatkan bekal agama dari keluarganya. Yang kedua adalah rasa putus asa atau rasa kecewa terhadap pendidikannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa? Mereka putus asa dengan pendidikan nilai yang tidak maksimal. Itu karena kelakuan mereka. Akhirnya mereka melakukan pelarian dengan memilih narkoba. Selain itu juga apa? Ada dari segi sosialnya, dari segi ekonomi keluarganya, dan dari segi psikologisnya. Hal ini yang memicu seorang remaja ini gampang terkena narkoba. Dari narkoba ini bisa menimbulkan banyak sekali hal-hal negatif dalam diri remaja. Salah satunya adalah kenakalan remaja. Lalu apa kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu adalah salah satu pelanggaran norma-norma yang ada di masyarakat dan aturan-aturan yang ada di masyarakat dan menimbulkan kerugian untuk orang lain. Inilah yang dinamakan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja banyak terjadi seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba seperti tadi yang saya jelaskan, ada pencurian, minum-minuman keras, bullying terhadap teman, dan juga penyimpangan seksual atau seks bebas. Dari dampak kenakalan remaja ini yang dapat menimbulkan hal yang sangat buruk untuk kehidupannya, salah satunya yaitu dengan penyimpangan seksual atau seks bebas. Dari penyimpangan seksual atau seks bebas ini dapat menimbulkan sebuah penyakit yang kita tahu bernama HIV atau AIDS. Untuk anak-anakku semua, kalian semua juga pasti sudah pernah mendengar tentang apa itu HIV AIDS. Sekilas saya jelaskan tentang HIV AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menginfeksi pada tubuh yang membuat kekebalan tubuh seseorang itu menurun. Sedangkan AIDS itu adalah hasil dari infeksi HIV yang membuat tubuh tidak bisa mempertahankan segala penyakit yang masuk. Lalu bagaimana sih seseorang yang terinfeksi HIV? Ada tahapan untuk seseorang yang terinfeksi HIV. Ada yang tidak tampak sama sekali gejalanya. Misal, setelah kita melakukan hubungan seks bebas, kita tidak mengalami gejala apapun selama beberapa tahun ke depan. Atau yang kedua adalah mereka mengalami gejala di tahap awal setelah melakukan hubungan seks bebas, seperti rasa nyeri, seperti flu, demam, nyeri otot, hilangnya nafsu makan, terus juga ada rasa kelelahan yang berlebihan. Itu sebagai ciri. Walaupun tidak semuanya menunjukkan ke HIV, tapi saran saya ketika kalian merasa bahwa saya melakukan seks bebas tanpa pengaman dan saya merasakan keluhan-keluhan tersebut, segeralah periksa ke unit kesehatan terdekat. Nah, lalu siapa saja nih yang beresiko untuk bisa tertular HIV/AIDS? Orang-orang yang beresiko untuk tertular HIV/AIDS salah satunya adalah orang yang melakukan seks bebas tanpa pengaman, baik itu sesama jenis ataupun secara heterogen atau berlainan jenis. Nah, selain itu juga orang-orang yang menggunakan narkoba jarum suntik atau orang yang menikah dengan orang yang menggunakan narkoba jarum suntik.
dan orang-orang yang suka ditato, yang sering ditato dan melakukan tindik. Nah, HIV ini ditularkan dari jarum suntik yang tidak steril itu terhadap orang lain, seperti itu. Selain itu, juga ada orang-orang yang terkena infeksi kelamin. Itu juga dapat menularkan HIV/AIDS. Sangat beresiko, seperti itu. Nah, untuk gejala yang timbul yang paling mudah untuk kita ketahui adalah ketika ada demam secara terus-menerus dalam waktu 1-2 bulan. Itu sudah menjadi salah satu indikasi kita harus segera memeriksakan diri. Sekarang sudah banyak instansi kesehatan yang bisa melakukan tes untuk HIV/AIDS dengan hasil yang cepat. Karena kita ketahui penyakit HIV/AIDS ini belum ada obatnya, jadi belum bisa disembuhkan. Hanya ada obat untuk menekan dari si virus ini agar tidak berkembang dengan cepat di dalam tubuh. Jadi ketika ada orang yang sudah terinfeksi HIV, dia harus melakukan treatment dengan sebuah obat selama hidupnya. Dan untuk mengkonsumsi obat ini, dia harus mengkonsumsi secara rutin, tidak boleh terlambat untuk mengkonsumsi obat. Sudah jelaskan bahwa resiko dari penularan HIV ini sangat besar sekali dan juga sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sudah menjadi AIDS atau di mana kekebalan tubuh kita itu sudah tidak ada sama sekali? Semua penyakit bisa masuk dalam tubuh kita. Kondisinya adalah ini yang menjadi ciri orang-orang yang memiliki ruam di kulitnya, juga ada pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga ada infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan vagina. Itu yang menjadi sangat ciri khas untuk penyakit AIDS. Nah, untuk anak-anakku semua peserta MPLS yang sebagai calon taruna-taruni SMK SUPM Al-Ma'arif Tegal, saya harap untuk materi yang saya sampaikan ini bisa kalian pelajari dengan baik sebagai informasi bahwa saya harus bisa menghindari yang namanya narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya dan berdampak pada kenakalan remaja juga. Jadi saya harus bisa mengendalikan diri saya harus bisa menemukan apa hobi saya yang positif agar saya bisa terhindar dari kenakalan remaja. Dan untuk HIV pun kita harus bisa menjaga diri baik-baik, menjaga pola hidup sehat. Kuncinya adalah kita harus tahu dengan siapa kita berteman. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. SMK Bisa SUPM Al-Ma'arif Tegal, Jales Veva Jaya Mahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.